Saudara-saudaraku, terkadang ada hukum yang kita itu belum begitu jelas. Contoh mengenai banyak kita itu tahu masjid itu sering dimasuki oleh wanita yang sedang haid, dan kadang ada diadakan di masjid pengajian-pengajian. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab Kasyifatus Sajjah, beliau dawuh la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Jadi tidak dibolehkan, saya tidak memperbolehkan masjid untuk orang haid dan orang junub. Dari Sayyidah Aisyah. Nah, perlu saya tekankan di sini, ternyata masjid itu nggak hanya sebatas masjid, ada yang di situ dihukumi masjid. Di situ dikatakan wa dakhala fil masjidi hawa'uhu. Jadi ternyata masuk dalam masjid itu adalah hawa'uhu. Apa itu hawa'uhu? Udara. Jadi apa-apa yang di situ udara dari masjid, ya kan? Terus misal keluar, nah itu yang masih nyambung udaranya itu dihukumi masih masjid. Wa ma itasalla bihi, dan ternyata ada juga yang termasuk dihukumi masjid, itu yang sambung dengan masjid. Contohnya rausyanin wa husni syajarati asluha kharijun la aksuhu. Jendela. Jendela ini juga bisa dikatakan masjid. Nah, kalau jendela ini terbuka misalnya, ini hukumnya masih bisa dikatakan ittisal, sambung dengan masjid. Ada lagi di sini malah cabang pohon, ya, yang akarnya ada di luar. Contoh misal ada pohon akarnya di luar, ini ranting-rantingnya masuk ke masjid. Ada itu kalau misal kita itu di rantingnya itu gampangnya misal manjat di situ, itu masih ittisal dengan masjid, ya, sehingga itu termasuk dihukumi masjid. Wa ruhbatuhu, nah ternyata ruhbah itu termasuk daripada masjid. Ruhbah itu ini saudara, ya sahatu al-mumbasitatu, itu pelataran masjid. Artinya kalau ada masjid misal diwakafkan tanahnya 50 meter misal, katakan 40 meter dibangun masjid, nah 10 meternya itu masih los. Nah ini 10 meter ini haram karena emang khusus punya masjid, itu namanya ruhbah. Nah kemudian la harimuhu, nah tapi kalau harim itu enggak. Harim itu ma haulahu minal mirfaq, itu apa-apa yang ada di kanan kiri masjid, gitu ya. Ini harim namanya, itu tidak diharamkan, tidak termasuk masjid berarti gitu. Contoh di sampingnya ada gudang, terus ada tempat memasak, nah ini diperbolehkan. Nah, memang ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya satu peristiwa dulu Rasul itu pernah memerintah salah satu istrinya untuk mengambilkan sajadah. Terus beliau bilang, saya masih haid. Nah, kata Rasul, nggak apa-apa haid, tetapi di situ istilahnya hanya lewat, bukan berdiam, gitu. Apa itu bedanya? Nah kalau lewat itu, jadi kita misal masuk di pintu kanan, keluar di pintu kiri, itu lewat. Atau masuk pintu belakang, keluar pintu depan, itu lewat. Itu dibolehkan. Ada dalam hadis seperti itu, termaktub juga dalam kitab Fiqhul Manhaji. Nah, tapi kalau tarodud itu bolak-balik. Artinya masuknya misal ngambil kunci ketinggalan, nah, itu masuk di pintu kanan, keluar lagi pintu kanan, itu nggak boleh, itu tarodud namanya. Nah tarodud itu sama dengan al-iqamah atau lubsu, berdiam, diharamkan. Nah semoga bisa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.